Keterlibatan debt collector dalam penarikan kendaraan baik itu di jalan atau di rumah merupakan tindakan ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ram, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Roy Alminfa di ruang advokat menjawab. Sore ini saya menyapa Sobat Ram semua dalam rangka untuk menjawab pertanyaan yang masuk di kantor kita, baik itu melalui media sosial kita, Facebook, Instagram, kemudian juga di komentar channel YouTube kita, dan yang paling banyak bertanya yaitu melalui pesan WhatsApp. Nah, pertanyaan kali ini yang mendominasi adalah masalah debt collector atau yang disingkat juga dengan DC, yang cukup meresahkan. Terlebih masa-masa pandemik ini banyak kendaraan yang bermasalah dalam hal pembiayaan. Seharusnya Sobat Ram bisa mengajukan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan atau katakanlah akad ulang juga terkait dengan permasalahan kredit ini. Tetapi banyak sekali perusahaan pembiayaan yang tidak mau melaksanakan terkait dengan negosiasi berkaitan masalah kredit ini, sehingga banyak perusahaan pembiayaan melibatkan oknum-oknum debt collector atau DC ini untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan, dan lebih memprihatinkan dilakukan di tengah jalan, hingga ini dapat membahayakan keselamatan dan jiwa daripada Sobat Ram. Kemudian juga di rumah. Nah, apakah tindakan-tindakan ini dibenarkan atau tidak? Jadi, saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan proses penarikan kendaraan, yang mana kendaraan ini apabila bermasalah dalam hal pembiayaan. Jadi, perlu diingat, pada tahun 2019 pernah diajukan namanya permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang fidusia. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan nomor 18 PUU strip 17/2019, di mana dalam proses pengajuan eksekusi terhadap kendaraan yang bermasalah dalam hal pembiayaan atau kredit macet itu tidak bisa dilakukan sendiri dengan melibatkan debt collector, itu tidak dibenarkan. Nah, ketika ada kendaraan yang bermasalah dalam hal pembiayaan, maka penerima hak fidusia atau kreditur atau perusahaan leasing atau pembiayaan ini harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan negeri setempat. Proseduralnya seperti itu. Ketika prosedural ini dilanggar oleh kreditur, maka tindakan-tindakan yang tidak sesuai hukum maka dikenal dengan istilah ilegal. Artinya keterlibatan debt collector dalam penarikan kendaraan baik itu di jalan atau di rumah merupakan tindakan ilegal. Tindakan ilegal ini bisa diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sobat Ram, ketika melihat kendaraannya ditarik dengan cara paksa, baik di jalan atau di rumah, dapat melakukan langkah hukum dengan membuat laporan kepolisian pertama atas dasar pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365, atau pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jelas ancamannya 9 tahun. Jadi kepada para debt collector, hentikanlah tindakan ilegal Anda. Jika tidak, ancaman pidana menanti Anda. Untuk itu, kepada Sobat Ram harus cerdas dalam menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan fidusia, karena ini adalah masalah perdata, maka proses pengajuan eksekusi pun melalui prosedur keperdataan. Jadi kalau ada tindakan-tindakan dari oknum debt collector yang atas nama perusahaan pembiayaan atau leasing melakukan perampasan itu, maka segera lapor kepada kepolisian setempat. Dan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian,
Mohon untuk menindak tegas debt collector ini, karena ini adalah meresahkan masyarakat. Sebagai kepolisian yang memiliki tugas melindungi dan mengayomi masyarakat, harapan saya dapat membantu masyarakat ketika adanya debt collector yang melakukan perampasan kendaraan. Itu saran saya kepada Sobat Ram agar berani terhadap debt collector yang melakukan kekerasan-kekerasan atau perampasan kendaraan di tengah jalan atau di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kami. Semoga kami bisa memberikan edukasi lebih baik lagi ke depannya dan tentunya akan memberikan hal positif kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.